Halo sahabat berdesa, kali ini saya mengajak sahabat berdesa untuk eh, jalan-jalan ke salah satu menurut saya destinasi ekonomi di Labuan Bajo. Kali ini saya mengajak keluarga saya untuk melihat eh, tempat pelelangan ikan di Labuan Bajo. Nah, ini adalah proses tradisional bagaimana proses pengasingan dan pengeringan ikan. Nah, beberapa ikan yang cukup berkualitas dijemur secara tradisional di sekitar pasar tradisional atau di sekitar tempat pelelangan ikan di TPI Labuan Bajo. Nah, ini orang lokal menyebutnya ini adalah ikan kakatua, dan menurut saya sebagian ada juga ikan Napoleon. Kemudian orang lokal juga ada yang menyebut ada ikan katamba. Jenis-jenis ikan ini adalah ikan-ikan dasar yang berkualitas. Nah, proses penjemuran ikan di sini menurut saya sangat tradisional, dan ini tentu harus ada upaya edukasi dan pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat bagaimana memfasilitasi nelayan-nelayan dan pedagang lokal untuk melakukan proses edukasi dan pemberdayaan tentang pengelolaan pengasingan ikan di sekitar wilayah TPI Labuan Bajo. Nah, ikan-ikan ini tentu ikan-ikan yang berkualitas tinggi yang ditangkap oleh nelayan sekitar eh, pulau di Labuan Bajo. Nah, ini adalah kondisi dalam TPI yang pasca lebaran atau musim liburan. Nah, nelayan dari berbagai pulau sekitar Labuan Bajo setelah hasil tangkapannya dibawa ke pasar ini untuk dilelang dan dijual. Ikan-ikan yang ada di pasar ini tentu ikan-ikan yang berkualitas, ikan yang masih segar, yang istilah orang lokal menyebutnya ikan baru satu kali mati dalam tanda petik. Nah, harga ikan di pasar ini relatif terjangkau dan tentu ikan yang berkualitas. Anda bisa melihat ada kakap merah, kerapu tutul, dan ikan tuna. Sekali lagi, ikan yang disajikan di pasar ini atau dijual di pasar ini ikan yang istilah orang lokal ikan baru tangkap, baru sekali mati. Jadi sangat layak konsumsi dan sangat segar. Nah, saya berkesempatan eh, menanyakan harga jual ikan di sini. Para pedagang di TPI ini tentu saja dari berbagai daerah setempat, ya, yang menyewa pasar ini untuk transaksi jual beli. Jadi karena kondisi masih liburan, jadi banyak lapak-lapak yang masih kosong dan belum semua para pedagang aktif untuk melakukan perdagangan. Jadi sekali lagi ini kenapa banyak yang kosong, jadi karena memang masih suasana liburan atau mudik lebaran. Jadi belum semua pedagang berjualan di daerah sini. Nah, salah satu ikan yang saya buru adalah saya ingin mencari ikan asin, ikan kering sebut sana, yaitu ikan sencara orang lokal menyebutnya, atau ikan baronang dalam bahasanya. Kemudian di sini sebagai makanan khas, ya, saya pasti setiap mudik ingin mendapatkan ikan sunu kering, kemudian atau sunu asin, dan ikan baronang orang lokal menyebut sebagai ikan sencara, karena ikan ini sangat menarik gitu ya.
Nah, di pasar ini Anda boleh memilih berbagai jenis ikan asin ya yang dilakukan secara tradisional, dan yang paling penting kita harus memilih betul kualitas ikannya dan menanyakan kepada pedagang tentang jenis dan kualitas ikan tersebut. Anda juga boleh menawar ikan di sini soal harga, jadi masih bisa dinego. Oke, jadi proses transaksi dan negosiasi itu wajar di pasar, dan saya mendapatkan selisih harga lalu kemudian kembali karena ini buat oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Jogja, dan saya kembali ke pedagang yang pertama. Nah, sahabat berdesa, bahwa perikanan dan kelautan merupakan salah satu potensi ekonomi yang bisa dikelola, dan pasar merupakan instrumen penting bagaimana pemerintah daerah bisa memfasilitasi pasar yang layak bagi para pedagang dan nelayan untuk melakukan transaksi jual beli ikan. Nah, kebersihan menjadi sangat penting. Lalu kemudian para pengawas pasar, pemerintah harus memberikan edukasi agar para pedagang selalu menjaga kebersihan. Nah, ini ikan yang saya pilih adalah ikan yang kami orang lokal menyebut ikan sencara. Ya, ikan ini cukup banyak penggemarnya dan memiliki citra rasa yang sangat khas. Ya, biasanya kami kalau mudik ya ikan sencara salah satu buah tangan atau oleh-oleh yang selalu bawa pulang ke Jogja. Cara mengelola ikan ini sederhana, bisa digoreng, lalu kemudian dibikin balado atau dipakai sambal tomat, itu udah cukup ya. Bau aromanya sangat khas karena dia adalah ikan dasar, ikan karang yang memakan rumput laut ya, tanaman-tanaman karang laut. Yang paling penting adalah bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah desa ketika melakukan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yang tidak kalah penting adalah menggali secara komprehensif soal potensi-potensi yang ada di daerah atau yang ada di desa. Nah, upaya pemerintah salah satunya adalah bagaimana memfasilitasi pembangunan infrastruktur pasar yang layak ya, sehingga pasar ikan itu adalah bukan lagi pasar yang kumuh, dia bisa menjadi salah satu model fish market yang bisa menjadi destinasi wisata sesungguhnya, karena pasar juga menjadi bagian dari ekonomi kreatif yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan khususnya daerah-daerah wisata. Maka ikan bisa menjadi pasar bisa menjadi bagian dari destinasi wisata yang jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sekali lagi, kenyamanan, kebersihan, keamanan ya, dan kontrol soal higienitas dari para pedagang juga menjadi hal yang sangat penting, sehingga setiap pedagang atau pengunjung yang datang ke pasar itu dia merasa nyaman dan aman dalam perspektif bahwa dia tidak ragu untuk membeli ikan yang disajikan atau yang dijual di pasar tersebut. Nah, salah satu hal penting yang sebagai bagian dari proses edukasi dan pemberdayaan di pasar ini, saya tidak menemukan papan informasi soal jenis ikan, kualitas ikan, itu yang benar-benar penting, dan sumber ikan itu dari mana. Nah, ini menjadi penting karena para pembeli atau wisatawan ketika masuk arena pasar bukan hanya melihat venue ikan dan pasar, tapi kemudian pilihan menu soal jenis-jenis ikan dan informasi terkait ikan tersebut juga menjadi sangat penting. Ini menjadi bagian dari edukasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau para pedagang. Sekali lagi, disinilah peran penting pemerintah daerah maupun pemerintah desa di dalam melakukan proses edukasi dan pemberdayaan
para pedagang di pasar tradisional maupun di pasar-pasar ikan. Nah, selain itu, selain proses edukasi dan informasi terkait dengan jenis ikan dan potensi ikan, sumber ikan, dan kandungan gizi dalam ikan, manfaat ikan, yang tidak kalah penting adalah bahwa informasi yang berkaitan dengan bagaimana ketika para pembeli ingin membawa pulang ikan ke daerah yang cukup jauh, misalnya saya membawa ikan ke Jogja, proses packing, lalu kemudian transportasi, lalu kemudian angkutnya dan lain-lain, ini juga menjadi hal yang sangat penting dalam hal akomodasi, kemudian atraksi dan fasilitasi accessibility yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya pedagang pasar ikan maksudnya, sehingga beli ya antara pedagang dan pembeli, tetapi kemudian di pasar ikan ini menjadi wadah atau instrumen untuk melakukan arena edukasi dan pemberdayaan baik bagi masyarakat setempat, pedagang maupun wisatawan ataupun pembeli. Sekali lagi, di TPI Labuan Bajo ini saya belum menemukan informasi-informasi yang cukup komprehensif terkait dengan yang sifatnya empowerment, edukasi, dan pendidikan. Tadi kita bawa oleh-oleh, beli beberapa jenis ikan, ada kerapu, ada ikan lecar, ada ikan katamba, ikan kakap, ini sudah diasingkan ya. Oke ya, terima kasih. Belajar di pasar tradisional, jangan belajar di mall. Ya, ini kondisi pasar, saya kira Anda bisa lihat berbagai jenis ikan yang dijual di daerah sini. Nah, ada case menarik yang saya alami di pasar ini. Nah, saya membeli beberapa kilogram ikan dan jenis ikan yang menurut saya sangat berkualitas. Sebagai pasar ikan, ada beberapa hal masukan saya kira yang bisa sebagai input kepada pemerintah daerah atau para pengelola pasar atau TPI. Sekali lagi soal kebersihan, kemudian misalnya fasilitas untuk mencuci tangan, lalu kemudian petugas cleaning service misalnya ya, yang terus melakukan, dan saya kira keran air bersih tetap harus ada di masing-masing lapak para pedagang.
Nah, masukan ini tentu saja untuk meningkatkan kualitas layanan pasar atau di TPI Labuan Bajo. Nah, saya membawa pulang ikan. Nah, case yang saya maksud adalah ketika saya diskusi dengan para pedagang, memastikan bahwa apakah ikan ini bisa dimuat di pesawat untuk dibawa pulang ke Jogja. Kemudian saya membeli boxnya yang dikasih es batu. Saya kurang lebih membeli 5 kg ikan segar yang rencananya akan dibawa pulang ke Jogja via udara ya, melalui pesawat terbang gitu. Nah, ketika saya menanyakan bahwa boleh diangkut dan para pedagang meyakinkan bahwa ikan dapat dibawa dengan mudah kayak begitu. Namun demikian setelah di bandara kemudian ikan saya nggak bisa diangkut dibawa pulang ke Jogja karena harus, yang pertama, di atas 5 kilo harus harus ada sertifikat izin khusus dan lain-lain. Ini yang saya maksud bahwa harus ada proses edukasi dan informasi yang jelas sehingga tidak merugikan wisatawan atau para pengunjung pasar. Demikian dari kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam berdesa.